Apa itu enzim? Tubuh manusia merupakan produk dari berbagai reaksi kimia dan proses yang berbeda. Tapi apakah yang mengendalikan reaksi-reaksi tersebut? Pada tahun 1833, Enzim Lapayette, seorang ahli kimia Prancis, adalah yang pertama kali menemukan senyawa penting yang mendorong terjadinya reaksi dan menamakannya enzim. Enzim adalah zat berupa protein atau pada beberapa kasus berupa asam ribonukleat atau RNA yang mempercepat reaksi biokimia dengan cara memodifikasi zat yang disebut substrat. Enzim bersifat sangat selektif terhadap zat yang berikatan dan dimodifikasi sehingga mereka disebut memiliki spesifitas. Cara kerja enzim. Pertanyaannya mudah. Bagaimana molekul enzim yang kecil mampu mempercepat reaksi kimia? Jawabannya sederhana. Enzim melakukan tugas penting ini dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi, yaitu sejumlah energi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Enzim berikatan dengan substratnya, terus berikatan sehingga proses pelepasan ikatan dan pembentukan ikatan kimia bisa terjadi dengan lebih mudah. Enzim memiliki sisi spesifik yang disebut sisi aktif, yaitu tempat berikatannya substrat dan terjadinya reaksi. Sisi aktif ini mempunyai ukuran, bentuk, dan sifat kimia yang spesifik yang ditentukan oleh susunan spesifik asam amino. Dengan adanya susunan asam amino yang spesifik ini, sisi aktif enzim menjadi bersifat unik hanya untuk substrat tertentu. Selain memiliki sisi aktif, banyak enzim memiliki bagian non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor ini bisa saja berupa kation, yaitu ion logam bermuatan positif atau disebut aktivator yang terikat sementara pada sisi aktif untuk mengaktifkan enzim. Molekul organik bisa berupa vitamin atau turunan vitamin dan disebut koenzim. Koenzim bekerja menggabungkan kompleks enzim dan substrat secara temporer. Gugus protestik yang secara permanen terikat pada enzim. Banyak jenis enzim yang hanya berfungsi ketika berikatan dengan koenzim. Enzim yang teraktivasi atau berupa protein bersama dengan koenzimnya atau bagian non-protein membentuk holoenzim. Sebagai tambahan, para ilmuwan menamai enzim yang tidak aktif sebagai apoenzim. Dengan begitu, persamaannya menjadi holoenzim sama dengan apoenzim ditambah koenzim. Model cara kerja enzim hipotesis gembok dan kunci ini adalah model paling sederhana untuk menggambarkan cara kerja enzim. Substrat berikatan pada sisi aktif enzim untuk membentuk reaksi intermediat seperti kunci yang membuka gembok yang spesifik. Bentuk enzim tidak berubah, sebaliknya struktur substrat justru menjadi pelengkap bagian struktur enzim layaknya potongan puzzle. Hipotesis kecocokan terinduksi dalam model ini, enzim setelah berikatan dengan substrat mengalami perubahan bentuk. Kecocokan antara sisi aktif enzim dengan substrat tidak seperti potongan puzzle yang cocok satu sama lain. Tetapi, dalam model ini, enzim berubah bentuk dan berikatan lebih erat dengan substrat. Proses penyetelan sehingga cocok dengan substrat inilah yang disebut kecocokan terinduksi. Efek lingkungan terhadap fungsi enzim. Sisi aktif enzim bersifat sangat sensitif. Sisi aktif ini mampu merasakan perubahan kecil pada lingkungan dan merespon sesuai perubahan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi sisi aktif sehingga mempengaruhi fungsi enzim antara lain suhu. Suhu yang sesuai bagi enzim untuk berfungsi dengan baik yaitu 37 derajat Celcius. Penurunan atau peningkatan suhu di atas 37 derajat Celcius mempengaruhi ikatan kimia pada sisi aktif dan membuatnya sulit berikatan dengan substrat. Suhu yang tinggi akan mendenaturasi enzim. pH asam amino pada sisi aktif enzim bersifat basa maupun asam. Fluktuasi pH dapat mempengaruhi asam amino tersebut sehingga substrat sulit berikatan. pH yang ekstrim juga dapat mendenaturasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena semakin banyak enzim yang dapat berikatan dengan substrat. Akan tetapi, sampai pada konsentrasi tertentu, peningkatan konsentrasi enzim ini justru tidak berdampak pada laju reaksi. Peningkatan konsentrasi substrat akan dapat meningkatkan laju reaksi. Hal ini dikarenakan semakin banyak molekul substrat yang akan berikatan dengan molekul-molekul enzim, sehingga lebih banyak produk yang dihasilkan. Tapi sekali lagi efeknya hanya terjadi hingga konsentrasi tertentu. Penghambatan aktivitas enzim beberapa saat disebut inhibitor.
karena menurunkan atau bahkan menghentikan aktivitas enzim dalam reaksi biokimia. Inhibitor ini menghalangi atau mengganggu sisi aktif enzim sehingga menghambat reaksi. Berdasarkan hal ini terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif bekerja dengan cara merikatan di sisi aktif sehingga mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim, dan inhibitor non-kompetitif bekerja dengan cara menempel pada bagian lain enzim dan bukan pada sisi aktif sehingga mengubah bentuk enzim.